Bu. Perkenalan Bu, saya Marisa, mahasiswa PPIP dalam jabatan 2023. Terima kasih Bu udah bersedia wawancara. Saya perihal wawancara saya ini penyebab atau faktor permasalahan di sekolah dasar. Permasalahan saya yang pertama Bu, seperti yang kita ketahui bersama, banyak siswa ada yang belum lancar membaca. Kira-kira menurut pendapat Ibu atau pengalaman Ibu, apa penyebab siswa itu kurang lancar membaca? Masalah yang menyebabkan kurangnya siswa lancar membaca itu ada beberapa hal. Yang pertama tadi mungkin siswa tadi tidak bisa membedakan huruf. Kurang paham ya, kurang mengerti, tidak bisa membedakan huruf. Seperti huruf B, D, P itu pengalaman yang saya alami itu kebanyakan yang belum lancar membaca itu mereka tidak bisa membedakan huruf, kurang mampu ya, kurang bisa antara B, D, P ya. Itu dia nggak bisa itu bedakan B, D, P. Kemudian mereka juga huruf U dengan N itu ya terbalik kan. Kalau U yang kakinya ke atas misalnya, N kakinya ke bawah, itu mereka masih belum bisa gitu, kan. Terus huruf W dengan M itu kan cuma balik ke atas ke bawah ya. Ini ya kurangnya kemampuan anak tadi kurang bisa membedakan. Terus dari faktor dasar luarnya mungkin juga dari kurangnya bimbingan orang tua di dalam mengarahkan belajar. Ya, di sekolah mereka sudah dilatih, dibimbing, tetapi kan di rumah kurangnya kerjasama dengan orang tua. Mereka tidak diulangi belajarnya di rumah. Dia kurang bimbingan dari orang tua kita bisa mempengaruhi orang tua itu penting ya, cara membaca anak. Atau juga metode gurunya, misalnya ya, metode guru juga bisa mempengaruhi anak itu bisa cepat membaca atau tidak. Ada beberapa yang bisa kita terapkan, itu kan sekarang ini ada banyak metode ya, ada yang metode ikro, ya, kemudian ada yang metode membaca langsung, tidak mengeja, itu banyak ya, sekarang sudah bisa diterapkan. Saya rasa jelas. Sekarang kita masukkan pertanyaan kedua. Apa penyebab atau faktor kemampuan dasar matematika siswa masih rendah dan kurang memahami soal cerita? Konsep matematika dasar seperti pengurangan, perkalian atau pembagian gitu. Ya, yang pertama itu untuk pemahaman siswa di dalam matematika itu kurang menguasai konsep matematika, kurang menguasai konsep matematika. Kadang-kadang mereka itu juga nggak tahu kalau perkalian itu kan sebenarnya penjumlahan berulang. Penting ya konsep itu ya. Pembagian itu kan pengurangan yang berulang. Artinya mereka belum memahami ke situ kan. Pemahaman konsepnya yang belum. Kemudian kalau kita hubungkan dengan soal cerita, biasanya mereka tuh belum mengerti ya, belum memahami soal ya. Membacanya baru bisa membaca aja, tapi dia belum bisa memahami ya, belum bisa memahami soalnya. Makanya itu salah satu faktor dari kurangnya kemampuan siswa di dalam memahami soal cerita tadi. Yang pertama ya kemampuan konsepnya yang kurang, pemahaman dasar-dasarnya. Yang kemudian tadi ya anak tadi belum mampu memahami soal cerita, pemahamannya, penalarannya. Sekarang Bu, kita masuk soal nomor 3 ya. Apa penyebab atau faktor siswa lambat mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru? Kalau yang menyebabkan kurangnya pengertian siswa ya, mengerti dalam materi yang jelas kan ya, gurunya sudah ngajar. Banyak yang menyebabkannya itu. Yang pertama pemahaman siswanya sendiri tentang materi itu. Artinya kemampuan yang dimiliki siswa materi itu apa sih, seberapa jauh gitu kan, tentang pemahaman itu. Misalnya kita tentang udara aja, misalnya di IPA gitu kan ya, seberapa jauh gitu mengetahui udara tuh gimana sih, udara, sifat udara itu apa gitu kan. Kemudian dari sisanya tadi pemahaman materi
pemahaman materinya ya. Yang keduanya mungkin dari penyampaian, metode penyampaian dulu, cara guru mengajar. Cara guru mengajar itu mungkin kurang bisa ini ya, kurang bisa menarik siswa ya, siswa tadi kan. Jadi siswa itu kurang merasa termotivasi ya untuk belajar itu gitu, untuk apa sih gitu, belajar ini gitu kan. Jadi kurangnya ini ya, variasi guru dalam mengajar, kurang inovasi ya. Berarti metode yang digunakannya mungkin kan, atau medianya kan. Kalau medianya bervariasi, metodenya bervariasi, anak lebih tertarik ya, tertarik belajar. Sebabnya begini, kalau memang anak itu memang sudah tertarik untuk belajar, mereka itu asik. Ya. Malah berdiskusi, kita ajak berdiskusi. Iya, seperti itu. Ini contohnya pengalaman di kelas, matematika padahal. Tapi kalau dia udah asik mengerjakan soal, nggak mau disuruh istirahat. Senang ya Bu ya? Bu, istirahat ini nak, nggak usah Bu, lagi asik, lagi tanggung Bu, selesaikan dulu. Ya sudah, silakan. Kita ngikutin mereka. Jadi akhirnya bisa juga, ya. Metodenya harus bervariasi, metode, media. Yang penting cara kita menyampaikan materinya itu harus jelas kan? Ya. Bisa membangkitkan minat anak untuk belajar. Itu intinya. Dan dia tahu manfaatnya untuk apa gitu kan. Kalau dia nggak tahu manfaatnya untuk apa dia belajar, kayaknya nggak tertarik. Jadi dia kurang memperhatikan itu. Itulah makanya kurang tertarik, kurang memperhatikan belajar. Terus sekali itu ya. Jelas sekali jawaban itu ya. Itu begitu kebanyakan. Kalau dia sudah asik belajar, nggak mau disuruh istirahat. Ya, bahkan metode belajarnya ya memang kita gunakan yang bervariasi. Alat media kan nggak harus kita buat, gunakannya sederhana aja. Ya, bisa kita mencontohkan, misalnya ada gaya gravitasi kan bisa kita contohkan pena, misalnya kita tekan jatuh kan nggak harus yang pakai segala macam yang harus kita buat. Cara yang sederhana mungkin bisa. Jelas sekali jawabannya ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 4, itu pertanyaan terakhir. Ini zaman teknologi Bu, masih banyak guru yang belum memanfaatkan teknologi. Masih banyak guru yang mengajar menggunakan metode klasik seperti metode ceramah ya. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu, apa penyebab atau kendala guru yang belum memanfaatkan teknologi inovasi pembelajaran? Banyak ya kendala. Karena kita di daerah, kita di daerah bukan di kota. Ya, di kota. Namanya ya, kalau di kota tidak bisa kita samakan dengan di desa, kita di daerah ini Bu ya. Jadi kita bicara yang di daerah. Di daerah. Kalau di kota lain lagi Bu ya. Yang pertama tadi memang kita yang pasti sarana prasarana, kan dan semua sekolah itu semuanya IT tadi, kemudian jaringannya juga itu salah satu syarat sebenarnya yang bisa menggunakan IT tadi. Yang keduanya ya masalah kemampuan SDM dari gurunya ya. Guru di dalam menggunakan IT itu kurang menguasai penggunaan IT. Nah, ya kurangnya pelatihan. Sebenarnya kurang pelatihan yang diadakan. Sebenarnya pelatihan itu kan nggak harus dari dinas ya, tidak harus dari secara mandiri bisa. Ya, bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Misalnya dilakukan itu tadi balik-balik ke SDM-nya ya, kemauan untuk berubah artinya ya, kemauan untuk berubah, untuk belajar, untuk menambah pengetahuan seperti itu. Faktornya banyak ya, faktornya ya, yang kurangnya sarana prasarananya, kemudian SDM-nya juga kita saling bertemu. Saya seperti itu. Kalau di kota itu sama di kota itu sudah tuntutan. Ya, tuntutan. Harus bisa sebenarnya. Di sekolah juga belum menuntut Bu ya, kayaknya kita tuh belajar menggunakan infocus kayaknya di sekolah. Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah memiliki sarananya lengkap, itu kepala sekolahnya sudah menganjurkan ya pakai kepala sekolahnya sudah menganjurkan. Bahkan saya sudah pernah kemarin itu sudah izin dengan
perasaan lebih gampang kan? Iya. Anak Anak lebih itu menyenangkan, tertarik, tertarik lebih buat tertarik. lihat aku gambar, video misalnya. Kemarin sudah aku coba terlipat di kelas 6 itu kemarin itu Tata Surya. Kan kita ada CD pembelajaran Iya, tuh, ya. iya. Cuma kemarin infonya kita bekerja sendiri masih minjem. Iya. Jadi bisa continue kan Iya. belajarnya. Tapi kemarin kan ada coba masih di kepala sekolah malah disuruhnya. Disuruh kan? Iya. Jadi tinggal kitanya mengembangkannya mau atau enggak gitu. Terima kasih Bu ya. Jelas sekali jawabannya Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Sudah nanti